Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Biasakan untuk selalu berdoa ketika memulai pembelajaran ya. Anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran di tema 2 tentang selalu berhemat energi di subtema 2, manfaat energi pada pembelajaran 2 dan 5. Anak-anak, Ibu tidak bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk melakukan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kita bersama-sama berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19 agar kita bisa segera cepat belajar di sekolah, bertemu dengan teman dan juga ibu guru. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah mengamati teks, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengkomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Nah, anak-anak, baik, sekarang kita mulai tentang manfaat energi. Sebelumnya, kalian telah belajar kan tentang contoh perubahan energi. Kemarin kita telah mengetahui ya bahwa menjemur pakaian itu menggunakan energi. Nah, anak-anak, adanya energi itu dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kertas ya. Setiap hari untuk menulis dan juga menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kalian bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, sekarang coba perhatikan gambar Budi ini. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tulis. Banyak sekali kertas yang terbuang. Coba, hal yang dilakukan Budi itu merupakan hal yang baik tidak? Tentu tidak ya. Hal yang dilakukan Budi merupakan contoh perbuatan tidak melakukan penghematan kertas. Anak-anak, kita harus menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisanya masih kosong, teliti saat menulis. Menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita lah untuk menghemat kertas. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara pembuatan kertas, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap kertas, bagaimana kita harus memperhatikan orang lain agar orang lain bisa hidup dengan nyaman sehingga kita harus menghemat kertas. Coba sekarang ceritakanlah pengalaman yang pernah kamu lakukan dalam menghemat kertas. Nah, anak-anak, kita ketahui tadi bahwa kertas dibuat dari pohon. Pohon merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Indonesia juga banyak sekali sumber daya alam. Salah satunya adalah batu bara.
Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Salah satunya seperti contoh pada gambar berikut. Ayo diskusikan di grup kelas kalian apa manfaat yang ada pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, banyak sekali manfaat batu bara. Yang pertama, menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang keempat, ada pembangkit listrik bahan bakar untuk pembangkit listrik. Anak-anak, batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, setelah kalian memahami mengenai batu bara, coba tugas kalian, menurutmu apa manfaat batu bara dalam bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat? Kita sudah mengetahui ya bahwa banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Nah, anak-anak, sekarang ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia sebagai rasa bangga kita sebagai anak Indonesia. Coba sekarang perhatikan dan simak baik-baik lagu berikut ini. Satu bangsaku, satu bahasa.
Nah, setelah kalian menyimak lagu Aku Anak Indonesia, coba sekarang ayo rekamlah dirimu sedang menyanyikan lagu Anak Indonesia sebagai tugas ketiga ya. Nah, anak-anak, itulah rangkaian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Apabila ada yang ditanyakan, kalian boleh tanyakan di grup kelas masing-masing ya. Terima kasih, semangat terus untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.